Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky Dharma Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SEM, yaitu Structural Equation Modeling. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik statistika di kelas 20 Manajemen A1. Lanjut ke basic concept. What is SEM? Apa itu SEM? SEM atau Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antara variabel path analysis dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi, yaitu model dan analisis regresi. Di sini adalah bagian dari SEM. Tiga kegiatan secara bersamaan dari SEM. X1.1, X1.2, dan X1.3. Produk brand, corporate brand, dan social media marketing, yaitu akan menuju ke purpose intention. Dan yang warna biru ini adalah variabel laten, dan warna kuning ini adalah variabel observers. Lanjut untuk 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu cover story, cofactor analysis, path analysis, dan model dan analisis regresi. Di sini produk brand, ada comparative brand, dan social media marketing. Menuju ke purpose interpretation. Produk brand dibagi menjadi 3, yaitu X1.1, X1.2, dan X1.3. Untuk comparative brand, seperti produk brand dibagi menjadi 3 juga, social media marketing dibagi menjadi 3. Lanjut ke reflektif indikator dan formatif indikator. Ini seperti dibedakan. Produk brand diukur, efektif indikator produk brand diukur oleh indikator X1.1 dan X1.2 dan atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Untuk formatif indikator, secara media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Yang kedua yaitu variations of SEM, mediating dan moderating. Basic model
Seperti tadi ada 3, product brand, comparated brand, dan social media marketing. Akan menuju ke purchase intention. Intention dibagi menjadi variabel 3, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Lanjut ke mediating intervening model. Di sini social media marketingnya lebih ke dalam, dibagi menjadi 3, produk brand, social media marketing, dan comparated brand. Produk brand dan comparated brand menuju ke 2 komponen, yaitu social media marketing dan purpose intention. Lalu social media marketing hanya satu, yaitu purpose intention. Purpose intention dibagi menjadi 3 variabel, Y1, Y2, dan Y3. Moderating model. Produk brand dan comparated brand menuju ke purpose intention. Sedangkan social media marketing menuju ke purpose intention. Social media marketing lebih ke menjorok ke purpose intention. Purpose intention dibagi menjadi 3, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Yang ketiga yaitu model analisis. Analysis of measurement model. Uji validitas, yaitu menguji apakah indikator sudah valid atau sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Convergent validity. Loading factor atau auto loading, yaitu nilai yang dimiliki indikator nilainya bagus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Average variance intrastate, atau bisa disebut AVE, nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AVE harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Yang selanjutnya, analysis of measurement model 2. Measurement model yang kedua yaitu discriminant validity, Funnel Record Citation or HTMT. Korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya. Korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi yang variabel lain dengan variabel lain. Cross-loading. Korelasi indikator dengan variabel nilai indikator A untuk variabel A harus lebih dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada lebih, hapus indikatornya. Analysis of measurement model yang ketiga. Uji reliabilitas. Indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dan dari waktu ke waktu. Composite reliability. Indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor composite gabungan. Nilai harus lebih dari 0,7. Coach bed alpha.
Indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alfa. Nilainya harus lebih dari 0,6. Analysis of inner model R-square, yaitu merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar dari itu, maka terdapat multikoliniaritas. Part coefficient atau bisa koefisien jalur regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Negatif 1 sampai 0 negatif dan 0 sampai plus 1 positif. T-statistik dan P-view bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikansi nilai part coefficient. Nilai T-statistik harus kurang dari negatif 1,96 atau lebih dari 1,96 dengan nilai value kurang dari 0,05. Analysis of inner model 2. Predictive referential Blefolding method. Indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode Blefolding. Nilai harus lebih dari 0 atau positif. Model fit, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Model fit ada dua, yaitu chi-square dan Normed Fit Index atau NVI. Chi-square mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikansi X2 atau X2 atau X pangkat 2. Diharapkan X pangkat 2 yang kecil sehingga PL sama dengan View lebih dari 0,05. Normed Fit Index atau NVI, yaitu nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NVI lebih dari 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 kurang dari NVI kurang dari 0,90 termasuk marginal fit. NVI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Sekian presentasi dari saya. Apabila penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.